Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya segala puja dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu senantiasa memujinya dan meminta serta memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Begitu juga sebaliknya. Apabila Allah Subhanahu wa taala sesatkan, begitu juga sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya, salawatnya kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Allahumma amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, Zat yang membalikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah ketaatan kepada kami. Semoga kami senantiasa melakukan ketaatan di atas agamamu, melakukan ketaatan kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang halal. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan kajian via online kami pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni kajian tematik, yakni 10 kriteria seorang ayah yang dirindukan. Dan ini adalah bagian yang kedua. Ya, kita akan melanjutkan kajian kita kriteria 4 sampai dengan 10. Naam, mudah-mudahan waktunya cukup. Baik. Kepada para ayah dan bunda, kepada kedua orang tua, sejatinya tema ini juga untuk para bunda, ini para ibu. Ya, jadi bukan hanya seorang ayah saja, tapi juga seorang ibu. Ya, akan tetapi ya ada sebagian daripada pembahasan yang memang hal itu merupakan kewajiban seorang ayah. Adapun kriteria yang lain, maka seorang ibu atau seorang bunda ya dituntut kepadanya untuk melakukan kriteria supaya anak-anak rindu selalu kepada mereka. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para abad sekalian, yakni para ayah dan juga para ibu rahimakumullah. Kita kemarin pembahasan kita pada bagian yang pertama
yakni sampai kepada kriteria yang keempat. Ya, maka nanti akan sejenak kita ulang ya kriteria yang keempat. Kemudian kita merojaah sebentar. Ya, kemarin pada bagian pertama telah kita sebutkan yakni ada 10 kriteria pertama, ada 10 kriteria ayah yang dirindukan, yang syokianya bagi kita seorang ayah. Hendaklah kita memperhatikan masalah ini. Ya, hendaklah kita memperhatikan masalah ini. Maka kriteria yang pertama adalah yakni hendaklah seorang ayah mereka memiliki hati yang ikhlas, yakni hati yang ikhlas dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, diperlukan keikhlasan. Naam. Kemudian kriteria yang kedua adalah yakni seorang ayah hendaklah mereka memiliki ilmu yang sahih. Yang mereka memiliki ilmu sehingga dengan ilmu tersebut mereka dapat mengajarkan kepada anak-anak mereka, sehingga dengan ilmu tersebut ya sang ayah bisa menuntun ya kepada anak-anak mereka supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Naam. Kemudian kriteria yang ketiga adalah ayah hendaklah mereka selalu senantiasa menjadi suri tauladan yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi uswatun hasanah, yakni menjadi contoh yang baik bagi siapa? Yakni bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Ya, karena terkadang pendidikan yang lebih mudah untuk anak-anak kita ambil dari kita adalah pendidikan yang kita berikan secara praktek, yakni secara contoh langsung dari kita. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh kata Allah telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian yakni uswatun hasanah, yakni contoh yang baik bagi orang yang mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mereka beriman kepada hari akhir, dan dialah Rasulullah adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kriteria yang keempat. Nah, kita kemarin sampai di sini ya. Maka para ayah, para orang tua dan juga kepada para bunda dan juga kepada para pendidik tentunya ya, maka kriteria yang keempat, hendaklah seorang ayah, hendaklah kita sebagai seorang ayah atau kita ya seorang kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya atau seorang bunda ya, maka salah satu di antara kriteria yang dirindukan, kriteria orang tua yang dirindukan oleh anak-anak kita ya, yakni hendaklah kita selalu memiliki sifat yang mulia, yakni kesabaran. Ya, hendaklah kita memiliki apa? Kesabaran dan juga bermurah hati. Ya, hendaklah kita apa? Bersabar. Ya, serta hendaklah kita untuk selalu senantiasa bermurah hati. Ya, dalam artian tidak kasar, ya. Kemudian bisa senantiasa menahan emosi ketika melihat tingkah laku anak kita yang tidak berkenan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran itu sebagai penolong ketika kita menghadapi permasalahan yang ada di dunia ini, yakni sabar dan salat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jamaah, hendaklah kita untuk selalu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Demikian juga ketika kita mendidik anak-anak kita. Demikian juga ketika kita mendidik anak-anak kita, maka hendaklah kita berusaha
ya untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, ya, dan juga hendaklah kita untuk selalu senantiasa sabar dan salat. Naam. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh sangat menakjubkan perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Dan sesungguhnya setiap perkara kaum mukminin itu adalah baik, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini kata Nabi tidak pernah dimiliki kecuali orang mukmin. Subhanallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberitahukan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya menakjubkan, kata Nabi, perkara orang mukmin. Yani urusan kaum mukminin sangat menakjubkan. Kenapa? Karena setiap perkara yang mereka hadapi itu adalah kebaikan. Dan hal ini, kata Nabi, tidak ada didapati kecuali kepada orang mukmin. Ya, na'am. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asabathu sarra'u syakara." Apabila dia, yakni orang mukmin tersebut, diberikan kenikmatan, ya Allah berikan kenikmatan kepada mereka, ya maka mereka pun bersyukur. Ya maka salah satu kenikmatan jamaah yang telah Allah berikan kepada kita adalah Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan kepada kita, yakni anak-anak. Allah telah memberikan kepada kita seorang anak. Ya, Allah telah memberikan karunia kepada kita berupa anak-anak yang banyak. Ya maka ini merupakan kenikmatan dari Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia diberikan kenikmatan oleh Allah dan mereka bersyukur, ya maka kata Nabi, fakana khairan lahu, maka ini baik baginya. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu darra'u, yakni apabila mereka, yakni orang mukmin, ditimpakan musibah, yakni sesuatu yang tidak mereka inginkan, ya sesuatu yang tidak mereka harapkan, lalu hal itu menimpa dirinya, baik itu kepada keluarganya, hartanya, bahkan jiwanya, ya sesuatu yang tidak dia inginkan, sesuatu yang tidak dia sukai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabara, ya lalu dia bersabar atas setiap musibah yang menimpa dirinya. Lalu dia bisa bersabar, ya, menghadapi berbagai permasalahan yang dia tidak suka untuk menghadapinya, akan tetapi dia bersabar. Nah, maka salah satu, ya, kesabaran yang harus kita hadirkan, yang harus selalu senantiasa kita tanamkan kepada jiwa kita, kepada diri kita, yakni kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. Ya, maka kata Nabi, apabila Allah memberikan cobaan kepada kaum mukminin, apabila Allah berikan musibah kepada mereka lalu mereka bersabar, ya, fakana khairan lahu, maka ini adalah baik baginya. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah rahimani rahimakumullah, anak adalah ujian bagi orang tuanya. Ya, anak yang kita miliki saat ini, para ayah dan bunda, para orang tua rahimani rahimakumullah, mereka adalah ujian bagi kita selaku orang tuanya. Jika kita mampu untuk bersabar dalam mendidik mereka, ya tentu kita akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kelak kita akan menuai buah dari kesabaran yang saat ini ya sedang kita jalankan, yakni berbuahkan manis. Ya seperti bagikan madu manisnya. Yaitu ketika anak-anak kita telah dewasa, anak-anak kita telah besar, telah dewasa. Ya subhanallah, mereka tumbuh ya dengan ketaatan kepada Allah. Ketika mereka sudah dewasa, mereka bisa mengenal Allah. Mereka bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka bisa birrul walidain kepada kita. Ya maka ini adalah satu hal
ya yang akan membuat hati-hati orang tua senang, yang akan membuat hati-hati para ayah maupun bunda bahagia tak kala dia melihat anaknya terdidik dengan kebaikan, ya sejak waktu dini, ya ayah dan bundanya selalu mengajarkan kepada dia kebaikan-kebaikan, ya sehingga dengan itu sang anak pun tumbuh ya dalam keadaan mentaati Rabbnya. Subhanallah, ya, ini merupakan satu kenikmatan jamaah rahimakumullah. Akan tetapi ya keberhasilan dalam mendidik anak itu perlu proses. Maka salah satu proses dalam mendidik anak, hendaklah seorang ayah atau seorang bunda, hendaklah mereka untuk selalu senantiasa bersabar atas segala hal dan rintangan dalam mendidik anak tersebut. Naam. Ada sebagian orang mengatakan, ya ini adalah perkataan orang yang awam, yang tidak benar. Mereka mengatakan, ya Ustadz, kami sudah bersabar dan sebagainya. Bukankah sabar itu ada batasnya? La haula wala quwata illa billah. Ya, bahwasanya kesabaran ini tidak ada batasnya dan terus bersabar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita jamaah agar kita bisa selalu ya senantiasa bersabar atas segala ya kesulitan di dalam mendidik anak-anak kita. Allahumma amin. Naam. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yakni para pemirsa channel Muslim dan juga kepada teman-teman MBI chapter Singkawang yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kemudian kriteria yang kelima adalah ya hendaklah seorang ayah memiliki sifat yang lembut. Hendaklah seorang ayah memiliki sifat yang lembut. Ini hendaklah kita, wahai orang tua, ayah maupun bunda, jangan lupa hendaklah kita untuk selalu berusaha supaya kita bisa berlemah lembut kepada anak-anak kita. Ya, bahwasanya kita ya berusaha untuk berlemah lembut kepada anak-anak kita. Ya, hendaklah kita berlaku lemah lembut ya ketika mendidik anak-anak kita. Ya, karena apa? Karena seorang anak sangat membutuhkan kelembutan ketika diajarkan kepadanya sesuatu yang bermanfaat kepadanya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berkata kepada ibunda kita tercinta, yakni kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa." Wahai Aisyah, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha lembut. Ya, dan Allah mencintai kelembutan. Ya, Rasulullah mengabarkan kepada ibunda kita tercinta yakni Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Allah itu adalah Maha lembut dan Allah mencintai kelembutan. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-anfi wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan dan juga tidak diberikan kepada yang lainnya. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kelembutan kepada seseorang, ya, maka Allah akan jauhkan dia dari sifat kepada kekerasan. Ya, maka bersyukurlah bagi kita ketika kita yang memiliki sifat yang lembut. Ya, salah satunya ini merupakan akhlak yang mulia. Ya. Dan sebagaimana telah kita ketahui jamaah rahimakumullah, bahwasanya Islam sangat memperhatikan sekali masalah akhlak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Subhanallah. Ya. Dan suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah didatangi salah seorang sahabat.
lalu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, yakni kepada ibunda kita tercinta, kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan akhlak Rasulullah. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi salah seorang sahabat, lalu sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab dengan satu kalimat. Ya, beliau mengatakan, ya, kana khuluquhul Quran. Subhanallah. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bayangkan jamaah, betapa mulianya akhlak Rasulullah, betapa indahnya akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling lembut, orang yang amat balas kasihan kepada orang mukmin, terlebih lagi kepada keluarganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita untuk selalu senantiasa memperbagusi akhlak kita, terutama kepada istri kita dan juga kepada anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Subhanallah. Ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu senantiasa berakhlak mulia. Salah satu akhlak mulia jamaah, yakni memiliki sifat lemah lembut, memiliki sifat penyayang. Ya, terlebih lagi hendaklah kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa yakni berlemah lembut kepada anak-anak kita tercinta, ya, dan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Naam. Ada satu kisah jamaah, ya, disebutkan dalam buku 1001 kisah, ya, yakni 1001 kisah teladan. Ada satu kisah di kota Baghdad, yakni ada seseorang orang tua yang dia memiliki akhlak yang buruk, ya. Nah, maka di dalam buku tersebut menceritakan, ini salah satu di kota Baghdad ada seseorang yang dia memiliki harta yang banyak, ya, kemudian dia pun membawa harta tersebut, ya, harta tersebut dengan jumlah banyak sekali, yakni dalam bentuk uang dirham banyak sekali, ya. Nah, dikarenakan sang pemilik harta ini pergi sendirian, ya, maka dia khawatir, ya, kalau dia berangkat di malam hari itu, ya, banyak terjadi penyamun dan sebagainya, maka dia inisiatif untuk apa? Ingin menginap satu malam di rumah tetangganya, ya, dan dia ingin besoknya melanjutkan perjalanan, ya. Maka dia pun nginap di rumah tetangganya tersebut, ya, dan ternyata apa? Sang pemilik rumah ini, ya, ingin sekali untuk mengambil harta, ya, musafir tadi, yakni orang apa yang memiliki harta yang banyak tadi. Maka akhirnya, ya, sang pemilik rumah ini, sahibul bait ini, ya, sengaja memerintahkan kepada tamunya ini untuk tidur di satu kamar yang dia sudah merencanakan untuk pembunuhan, ya. Dan akhirnya sang tamu ini masuk ke dalam kamar tersebut, dan apa yang terjadi jamaah? Ternyata, ya, sang anaknya ini, yakni sahibul bait ini yang punya rumah ini, ya, tidurnya bukan di kamarnya, tetapi di kamar mana? Di kamar tamu tadi. Jadi mereka berpindah, ya, saling tukar kamar. Ini sang anak yang punya rumah itu, ya, dia ini, ya, pindah ke kamar tamu. Nah, sedangkan tamu tadi yang banyak harta tadi tidur di mana? Di kamar anaknya, tanpa sepengetahuan siapa? Pemilik rumah, ya, yang dia ingin memiliki niat yang jelek untuk membunuh tamunya supaya bisa mengambil hartanya yang banyak itu. Maka ketika tengah malam, ya, maka dia pun bergegas, ya, ke kamar tamu tadi, dan dia langsung mencekik leher sang tamu tadi.
Nah, dengan sekuat tenaga. Ya sampai apa? Sampai terdengar suara rintihan. Nah, ketika dia sadar bahwasanya yang dia cekik itu adalah anaknya sendiri, bukan tamunya, ya, dan saat itu juga sang tamu ini mendengarkan. Ya, nah ketika sang tamu ini mendengarkan suara ya manusia yang sedang merintih kesakitan, maka dia pun sadar bahwasanya ya dia dalam keadaan bahaya, dan akhirnya sang tamu ini pun keluar untuk mencari pertolongan, dan dia berteriak minta tolong kepada warga setempat, dan akhirnya berdatanglah orang yakni warga setempat untuk menangkap pemilik rumah tersebut, dan ternyata didapati sang pemilik rumah tadi telah membunuh anaknya. Nah, ini adalah orang tua yang tidak memiliki sifat kelembutan. Ya, dia ingin melakukan suatu hal kejahatan, akan tetapi yang tertimpa yakni anaknya sendiri. Ya, na'am. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, yang harus kita perhatikan kemudian kriteria yang keenam, yakni kriteria seorang ayah yang merindukan. Yang keenam, hendaklah seorang ayah yakni mereka memiliki cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya, cinta kasih sayang kepada anak-anaknya dengan apa? Dengan diungkapkan kepada sang anak. Ya, diungkapkan, dipraktekkan, bukan hanya sekedar lisan saja. Ya, dipraktekkan. Nah, Islam mengajarkan demikian jamaah. Islam mengajarkan demikian, wahai para ayah, wahai para bunda, ketika kita mengaku bahwasanya kita cinta dan kasih sayang kepada anak kita, maka hendaklah kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk mempraktekkannya. Bagaimana? Nah, Islam mengajarkan ya salah satu bukti kasih sayang kita kepada yakni kepada anak-anak kita, ya, hendaklah kita ya untuk selalu senantiasa memperhatikan anak tersebut. Ya, dan Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Ini bagaimana Islam mengajarkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, bukanlah golongan kami, kata Nabi, yakni siapa? Orang yang tua tidak menyayangi anak muda, ya, dan atau orang yang muda tidak menghormati yang tua. Subhanallah. Ya, Islam mengajarkan kasih sayang. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Ya, terlebih kita seorang ayah, terlebih kita memiliki anak, hendaklah kita menyayangi anak-anak kita, mengasihi anak-anak kita dengan apa? Dengan kita buktikan pembuktian kecintaan kita tersebut. Ya, apa saja akan kita lakukan? Nah, nanti akan kami sampaikan. Naam. Ya, jemaah rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukanlah termasuk golongan kami, kata Nabi, yakni seseorang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kita. Ya, maksudnya apa? Di sini Nabi memerintahkan kepada kita jamaah, hendaklah kita yang usianya tua hendaklah menyayangi ya terhadap saudara kita yang usianya masih muda. Demikian juga seorang ayah, hendaklah mereka menyayangi anak-anak mereka. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, melanjutkan hadisnya, ya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, walam ya'rif haqqa kabirina, ya, dan juga ya bukanlah termasuk golongan kami, yakni tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Yakni ketika usianya lebih muda maka kita menyayanginya, kalau usianya lebih tua daripada kita maka kita menghormatinya. Naam. Oleh karena itu jamaah rahimani rahimakumullah, di antara bentuk cinta dan kasih sayang seorang ayah, atau salah satu bentuk cinta dan kasih sayang seorang bunda dalam mendidik anak-anak mereka, ya hendaklah mereka melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan kecintaan dan kasih sayang beliau kepada anak-anak beliau, kepada cucu-cucu beliau. Ya, maka yang harus kita perhatikan, ya, yang pertama, ya, ketika kita mencintai dan mengasihi anak kita, maka orang tua, wahai para ayah dan juga para bunda, yang pertama hendaklah kita untuk selalu mencium anak kita. Subhanallah. Ya, mencium anak kita. Ya, terkadang ada orang tua yang mereka tidak pernah mencium anaknya. Ya, maka bagi Anda wahai orang tua, bagi Anda wahai para bunda, ya bagi kita semuanya,
yang saat ini Allah telah memberikan kepada kita karunia anak-anak yang banyak, maka hendaklah kita amalkan. Kita cium anak kita. Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia bercerita ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan dan Al-Hasan bin Ali. Ya, yakni Nabi pernah mencium siapa? Cucunya, yakni siapa? Al-Hasan. Ya, yang mana di samping beliau ada sahabat, yakni Al-Arqa bin Habith At-Tamimi. Yakni sahabat ini sedang duduk. Maka ya Al-Arqa berkata, ya, nah sahabat ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku memiliki 10 anak. Aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka. Subhanallah. Ya, jadi suatu ketika Rasulullah pernah mencium cucunya, yakni Al-Hasan ya bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Nah, ketika Nabi mencium Hasan ini, maka di sampingnya ada sahabat yang bernama siapa tadi? Al-Arqa bin Habith At-Tamimi. Ketika sang sahabat ini melihat Rasulullah mencium cucunya yakni Al-Hasan, maka dia pun mengatakan, ya, aku memiliki 10 anak. Ya, aku memiliki 10 anak dan aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka. Ya, ternyata sahabat ini dia memiliki 10 anak, jamaah. Ternyata di antara 10 anaknya tersebut dia tidak pernah mencium anaknya tersebut. Ya, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memandangnya seraya berkata, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Nah, subhanallah. Ya. Kemudian yang kedua, praktek yang kedua dari bukti kecintaan kita dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Yang pertama tadi, hendaklah kita selalu untuk menciumnya. Yang kedua, hendaklah kita memeluknya. Ya, hendaklah kita memeluk sang anak tersebut. Ya, maka peluklah dia wahai para ayah dan bunda, anak-anak kita. Ya, karena dalam pelukan tersebut terdapat cinta dan kasih sayang yang kita berikan. Subhanallah. Dan betapa senangnya sang anak ketika dipeluk sama orang tuanya, entah kepada ayahnya atau kepada bundanya. Ya, nah, dan ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni setelah Ja'far meninggal, yakni siapa? Ja'far itu adalah saudara sepupunya Rasulullah. Ya, Ja'far ini ya radhiyallahu taala anhu, beliau mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ya, maka Rasulullah datang menemui keluarga Ja'far untuk membantu mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana anak-anak saudaraku yakni Ja'far?" Maka ibu mereka ya yakni datang kepada Rasulullah. Ya, yakni maksudnya anak-anaknya mereka ini datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya langsung membawa mereka ya ke rumah beliau selama 3 hari dan beliau ya memberikan pelukan kepada anak Ja'far tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ya bentuk bukti cinta kita dan kasih sayang kita kepada anak kita hendaklah apa? Yakni kita mengusap kepala anak kita. Ya, jamaah, kita usap. Ya, bagian belakang kita usap. Subhanallah. Ya, anak itu akan senang. Ya, dan ini pernah juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni diriwayatkan dari Rafi' bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ketika kecil aku pernah melempar kurma milik orang Ansor. Nah, jadi sahabat ini waktu kecil dia pernah melempar kurma milik orang Ansor. Kemudian Rasulullah datang menemuiku. Ya, jadi dia didatangi oleh Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak kecil, jangan engkau melempar kurma itu. Apakah kau harus memakannya?" Katanya. Yakni kata siapa anak kecil itu? Ya, ketika Nabi datang kepadanya, "Wahai anak kecil," kata Nabi, "jangan kau lempar kurma itu." Ya, kemudian Rafi bin Amr Al-Ghifari menjawab, "Apakah aku harus memakannya?" Ya, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan engkau melempar kurma itu, akan tetapi makanlah kurma yang jatuh di bawah." Ya, kemudian kata Rafi bin Amr ya Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengusap ya kepala anak tersebut. Ya. Maka Rasulullah sambil mengusap kepala anak tersebut. Subhanallah.
Ya maka hendaklah kita yang mengusap kepala anak kita, jamaah rahimakumullah. Kemudian salah satu bentuk kecintaan kita dan kasih sayang kita kepada anak kita adalah menggendong ya anak kita tersebut, ya tentunya ketika usianya masih kecil, ya kita gendong. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni diriwayatkan oleh Abu Qatadah bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah melakukan salat dengan menggendong Umamah binti Zaid. Naam. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, yakni beliau memberikan komentar terhadap hadis ini, yakni hadis yang Rasulullah menggendong ya Umamah binti Zaid. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalamnya terdapat anjuran memberikan kasih sayang terhadap anak kecil. Naam. Ya maka kriteria yang keenam, hendaklah kita memberikan cinta dan kasih sayang kita kepada anak disertai dengan pembuktian. Disertai dengan apa? Pembuktian. Naam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel Muslim dan juga teman-teman MBI chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Ya, kemudian kriteria yang ketujuh, nah ini penting. Yakni kriteria yang ketujuh adalah hendaklah seorang ayah ya mereka menjauhi sifat dayus, yakni anti cemburu. Ya, dayus. Ya. Wahai para ayah sekalian, yakni para orang tua rahimani rahimakumullah, ya, hendaklah ya salah satu di antara kriteria seorang ayah yang dirindukan oleh anak-anak mereka, yakni anak yang soleh dan soleha, adalah seseorang ayah yang memiliki akhlak yang baik, lagi soleh, dan menjauhi atau tidak memiliki sifat dayus. Ya, sifat dayus. Ya, apa sifat dayus? Nah, sifat dayus ini adalah yakni seorang ayah yang mereka tidak pernah memiliki rasa cemburu kepada siapa? Kepada anak, demikian juga kepada istrinya. Yakni apa? Kecemburuan ketika anak-anaknya atau istrinya melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, lalu sang ayah diam saja tanpa memberikan nasihat, tanpa memberikan peringatan kepada mereka, maka mereka adalah ayah atau suami yang dayus, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam perbuatan tersebut. Nabi mengatakan salasatun qad haramallahu alaihil jannah. Ada 3 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah haramkan surga bagi mereka. Salah satu di antara ketiga ini adalah Nabi bersabda ad-dayyus, yakni seorang ayah atau suami yang sengaja membiarkan keluarga mereka untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Waliyahzubillah. Maka salah satu kemaksiatan jamaah, wahai para ayah, perhatikan ketika istri-istri Anda, ya atau istri kita, atau anak-anak wanita kita, yang mereka tidak menggunakan hijab, yang mereka tidak menutup aurat mereka, maka seorang ayah hendaklah dia amar ma'ruf nahi munkar mengingatkan kepada istri-istri mereka. Kalau sekiranya istri mereka masih belum menggunakan hijab, atau mengingatkan kepada anak-anak putri mereka yang sudah baligh, hendaklah mereka untuk menutup aurat, menggunakan jilbab, karena wajib bagi wanita ketika mereka sudah baligh yang mereka untuk menutup aurat mereka. Maka bagi Anda wahai para ayah, ya hendaklah Anda jangan menjadi lelaki yang dayus, yang tidak ada memiliki rasa cemburu ketika keluarga Anda melakukan kemaksiatan kepada Allah. Waliyahzubillah. Dan ya ayat tentang memerintahkan untuk berhijab sangat jelas dan wajib bagi wanita muslimah. Dan ini bukanlah tradisi orang Arab sebagaimana orang ada yang mengatakan bahwasanya jilbab ini tidak wajib. Waliyahzubillah. Sebagai mengatakan jilbab adalah tradisi orang Arab. Waliyahzubillah. Ini adalah perkataan yang menyelisihi Al-Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran sangat jelas sekali.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 36, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina." Wahai Nabi, kata Allah, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak wanita-wanitamu, dan juga kepada wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka yudnina alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yakni hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka dapat dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jamaah rahimanirrahmakumullah, para ayah, hendaklah kita jangan sampai menjadi suami atau ayah yang dayus, yang tidak memperhatikan ya apa yang dilakukan oleh anak-anak kita atau istri kita. Ya, jangan sampai kita biarkan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah waliyazubillah, minimal adanya ya nasihat bagi mereka. Naam. Ya, jemaah rahimanirrahmakumullah. Ya, terlebih lagi apa? Ada sebagian di antara ayah yang membiarkan anak putrinya ya berjalan dengan lelaki yang bukan muhrim. Ya, dan ini adalah satu hal kesalahan fatal terhadap orang tua tersebut. Ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat orang tua yang dayus seperti ini. Ya, barang siapa yang dayus, ya maka Allah haramkan surga bagi mereka, waliyazubillah. Naam. Ya. Kemudian jamaah rahimanirrahmakumullah, ya hendaklah kita menjauhi perbuatan ini. Maka kriteria ya ayah yang dirindukan oleh anak-anak mereka, ya ini adalah sosok ayah yang memiliki rasa cemburu yang begitu kuat ketika sang anak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka bagi orang tua, ayah maupun bunda, jangan berdiam diri saja, jangan biarkan anak kita melakukan kemaksiatan ketika kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga kita. Naam. Kemudian jamaah rahimanirrahmakumullah, kriteria yang ke-8 adalah yang harus kita miliki seorang ayah yang agar selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Kriteria yang ke-8 adalah hendaklah seorang ayah bersikap adil kepada anak-anaknya. Ini bersikap adil. Ya, dan adil dalam Islam sangat diperintahkan. Ya, tidak boleh seseorang tidak adil. Ya, terlebih bagi mereka seorang ayah yang memiliki anak yang banyak, lebih dari satu, maka hendaklah mereka berusaha untuk adil. Ya, jangan sampai seorang ayah begitu memperhatikan anak laki-lakinya, baik dari segi pendidikan, baik dari segi penampilan, ya, baik dari segi kesehatan, akan tetapi sang ayah tidak memperhatikan ya anak wanitanya yang lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk tidak adil seorang ayah. Ya, maka hendaklah seorang ayah yang mereka untuk berusaha dengan semaksimal mungkin supaya bisa berlaku adil terhadap anak-anak mereka. Naam. Ya. Kemudian jamaah rahimanirrahmakumullah, ya karakter yang ke-9 kita singkat karena berkaitan dengan waktu, yakni hendaklah seorang ayah berhati-hati dari memberikan harta atau makanan kepada anak-anak. Maka tugas kita wahai para ayah, tugas kita wahai para suami, hendaklah kita yang memberikan nafkah kepada anak istri kita dari harta yang halal. Ya, dengan harta yang halal. Ya, karena ya barang siapa yang di dalam tubuhnya terdapat dari sesuatu yang haram, maka ya dia tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ya yakni Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah jasadun udhiya biharamin, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi, yakni tubuh yang diberikan makanan dari sesuatu yang haram. Naam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda bahwasanya apabila jasad ya atau tubuh itu dibesarkan atau diberi dengan harta yang haram, maka tempat yang lebih layak baginya adalah neraka, waliyadzubillah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Imalah min nabata min haramin." Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, atau tubuh au jasadin ghudhiya biharamin, atau tubuh yang diberikan dari yang haram, fannaru aula bih, ya maka ya nerakalah yang lebih berhak untuknya, waliyazubillah. Maka ayol ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para orang tua, terutama kepada para ayah, kepada para suami, hendaklah kita betul-betul memperhatikan nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya nafkah yang kita berikan kepada istri kita, maka hendaklah kita memperhatikan. Jangan sampai kita berikan harta atau makanan kepada anak dan istri kita dari harta yang haram, waliyazubillah. Ya maka barang siapa ya yang dia memberikan harta yang haram kepada anak dan istrinya, maka hilanglah keberkahan, ya, dan dia diancam, yakni dimasukkan ke dalam neraka, waliyazubillah. Ya, dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka layak baginya adalah neraka, waliyazubillah. Naam. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanirahimakumullah, jamaah channel Muslim TV dan juga teman-teman MBA chapter Singkawang rahimanirahimakumullah, ya, dan kita juga harus tahu makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak salah atau tidak pernah memberikan kepada anak dan istri kita. Kemudian kriteria yang terakhir jamaah, ya, dan ini adalah sekaligus terakhir kajian kita pada pagi hari ini, edisi yang ke-6, yakni hendaklah seorang ayah untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka dalam mendidik anak, ya, dalam muamalah kepada anak, maka juga kita diperlukan yakni ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah berikan dia jalan, ya, yang tidak dia duga-duga. Yakni Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak, ya, diduga-duga. Ya, maka ya salah satu di antara faedah ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita. Naam, demikian jamaah rahimanirahimakumullah yang dapat kami sampaikan, ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya, dan kami ucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, dan juga kepada orang tua santri atau wali santri, dan juga kepada teman-teman, ya, MBI chapter Singkawang, yang Masya Allah, yang dari awal sampai akhir yang menyimak, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ayah yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita dengan kita memperhatikan 10 kriteria yang telah kita kaji selama 2 hari ini, maksudnya 2 kali pertemuan. Demikian, ya, untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.